Haleluya, selamat pagi saudaraku. Pagi hari ini masih bersama dengan saya, Pastor Glenn Letuheru, dan masih dalam program Bible and Coffee. Ya kan, selalu saya katakan bahwa program ini ada untuk membuat kita, mengingatkan kita bahwa pagi hari kita harus cari Tuhan terlebih dahulu. Breakfast kita pagi-pagi harus firman Tuhan terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan dengan coffee. Hal-hal dunia kita kebelakangkan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan hari ini Kamis 21 Mei, tepat hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia naik ke sorga membuktikan bahwa dia Tuhan, pengampunya sorga. Dia naik ke sorga karena dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dia naik ke sorga membuktikan bahwa dia pemilik sorga. Saudara dikasih dalam Tuhan, rekan-rekan dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan singkat kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan kenaikan Yesus Kristus, karena nanti malam saya juga akan membahas tentang kenaikan Yesus Kristus, tapi berbeda dengan sarapan pagi, ya kan. Sarapan pagi berbeda dengan makan malam gitu kan, menunya berbeda, sehingga sepanjang hari ini kita menikmati kasih anugerah Tuhan, kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dan kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur karena sepanjang malam Tuhan boleh sertai kami, Tuhan boleh tolong kami, sehingga pagi hari ini kami boleh melihat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biar Allah Roh Kudus yang berbicara bagi masing-masing kami, Tuhan memberkati program ini Bible and Coffee, sehingga rekan-rekan program Bible and Coffee yang menyaksikan siaran hari ini, mereka diberkati Tuhan, dilawat Tuhan, dipuaskan Tuhan, sehingga menjalani hari ini kami hidup berkenan dan memuliakan nama-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Nah, rekan-rekan dikasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 16 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dua ayat ini kita akan lihat dan kita akan belajar sama-sama. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Ya kan? Dia mengatakan hal itu kepada murid-murid, sebab itu hatimu berduka cita. Jadi murid-murid sedih ketika Yesus memberitahu bahwa saya harus pergi. Kenapa sedih? Karena murid-murid memiliki pandangan berbeda tentang Yesus sebagai Mesias, ya kan? Murid-murid berpikiran bahwa mereka akan mendirikan kerajaan, Yesus akan mendirikan kerajaan. Murid-murid ini menjadi orang dalam kaki tangannya, ya kan? Dan pada akhirnya yang terjadi berbeda. Yesus bilang, kau akan berduka cita, dan benar. Murid-murid berduka cita. Namun apa yang dikatakan selanjutnya oleh Yesus? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan satu peristiwa, di mana ketika Yesus akan naik ke surga, ketika Yesus ketemu dengan murid-muridnya, Yesus bilang sama murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa. Namun murid-murid mendengar berita itu, murid-murid apa yang terjadi? Sedih, berduka cita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali apa yang Tuhan buat membuat kita quote and quote berduka cita. Seringkali yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya membuat kita sedih, membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa. Namun dengar baik, apa yang Tuhan buat lebih berguna buat saudara dan saya ketimbang rasa sedih yang ada dalam hati kita. Karena Yesus bilang sama murid-muridnya, mungkin engkau dengar berita ini engkau akan mengalami duka cita, namun ini yang lebih berguna. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, yang Yesus buat bukan cuma sekedar menyenangkan hati kita. Yang Yesus buat bukan cuma hanya sekedar mencukupkan hari-hari hidup kita. Yang Yesus buat bukan hanya sekedar membela kita, namun yang Yesus kerjakan dalam hidup kita adalah yang berguna, adalah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kemuliaan buat namanya. Itu dia kerjakan dalam kehidupan kita. Biar hari ini kita mengingat, ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia tidak pernah meninggalkan seorang diri.
Ketika Yesus berjanji kepada murid-muridnya, aku akan memberikan penolong yang lain, engkau akan mengutus Roh Kudus atasmu. Perkataan itu juga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, dan 10 hari ke depan kita akan juga memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana kita mengalami kuasa, mengingat betapa dahsyat kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Rekan-rekan Bible and Coffee, biarlah pagi hari ini, sepanjang hari ini, yang selalu kita ingat yang pertama, apa yang Yesus buat selalu yang berguna buat saya. Sekalipun itu mungkin menyakiti hati saya, sekalipun itu mungkin membuat saya kecewa, sekalipun itu mungkin membuat saya sedih dan berduka cita, tapi yang Yesus lihat akhirnya, ujung-ujungnya akan mendatangkan sesuatu yang berguna. Yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa ini, Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena itu yang ketiga kita mesti ingat, berjalanlah dalam tuntunan Roh-Nya. Kita hidup berjalan dalam tuntunan Roh-Nya di sepanjang hari ini, sehingga pada akhirnya kita selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kita terbatas, kita selalu memiliki terbatasan, tapi Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menuntun kita, memimpin kita dalam jalan-jalannya, dan akhirnya akan mempermuliakan namanya melalui kehidupan saudara dan saya. Saya akan berdoa buat setiap kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat buat rekan-rekan hamba yang menyaksikan program Bible and Coffee. Tuhan memberkati mereka, Tuhan tolong teguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap terus berjalan dalam anugerah kasih setia Tuhan. Tuhan ingatkan kami bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, sekalipun kami terkadang mengalami duka cita karena permasalahan, karena pergumulan. Kami ingat apa yang Tuhan buat akan ujung-ujungnya akan mendatangkan sesuatu yang berguna buat kehidupan kami. Hamba berdoa biar di sepanjang hari ini tangan penyertaan Tuhan menguatkan, meneguhkan rekan-rekan hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita bersama-sama dalam anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Haleluya.